Saya Razman Arif Nasution dan saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim itu sudah berlangsung 24 kali. Dan hari Selasa depan, tepatnya 29 Juli 2025 pukul 8.30 WIB on time, itu akan dilangsungkan sidang yang ke-25 dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari saya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa selama ini rakyat, masyarakat, dan bahkan kami tim lawyer melihat bahwa ada upaya penggiringan opini yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea dengan memberi highlight atau caption dalam muatan opini publik yang dibangun oleh beliau dalam 7 bulan terakhir, seolah-olah yang dikedepankan adalah perseteruan atau keributan atau kegaduhan antara Razman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea. Ini yang terbangun opini itu, Pak Rihan. Sehingga kalau saya keluar kota, bahkan ke luar negeri, orang langsung bilang, "Bang, bagaimana pertengkaran abang dengan Hotman?" Nah, selama ini tim saya dan kami mengamati ini, dan sudah kita cermati memang dari awal, tapi kita mungkin sedikit agak lalai, sehingga akhirnya sahabat saya yang memang benar-benar mengikuti kasus ini, tokoh yang sangat saya hormati, beliau menyampaikan kepada saya, "Adinda, ini terjadi pergeseran informasi yang substantif dari masalah yang sesungguhnya adalah tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea terhadap Iklima Kim. Tapi yang muncul di permukaan hari ini adalah bahwa ada perseteruan Razman dengan Hotman." Nah, ini yang mau kami luruskan, sehingga preskon hari ini penting dilakukan. Seluruh wartawan media cetak elektronik nasional dan daerah, seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia dan di mancanegara, karena dari Jerman, dari UK, Inggris, dari Belanda, dari Jepang, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan Filipina dan Thailand, terutama Thailand Selatan. Itu yang terbangun persepsi, apa sih yang membuat Razman ribut dengan Hotman? Kasus ini sesungguhnya bukan ribut Razman dengan Hotman. Saya dengan Hotman tidak ada masalah. Tapi kasus ini adalah ada seorang perempuan yang bernama Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim datang ke saya mengadu bahwa dia dilecehkan, dan pelaku pelecehan dimaksud diduga Hotman Paris Hutapea. 2 kali dalam mobil, 1 kali di klub, 1 kali di apartemen Moi Kelapa Gading. Ini pointernya. Sehingga saya bantulah anak ini. Tanda tangan kuasa, dia sudah akui. Surat pernyataan, dia tanda tangani, dia akui. Tapi katanya saya tidak kasih kesempatan untuk baca. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, suratnya ada di situ di Grand Cafe Hotel Grand Hyatt, Hotel bintang 5 plus yang terbuka. Tidak mungkin surat kuasa 2 lembar dia tanda tangani dan dia baca, tambah 1 lagi surat kuasa juga 2 lembar dengan penerima kuasa 5-6 orang,
dia tanda tangani dan dia baca. Lalu kemudian satu surat pernyataan, satu lembar, dia bilang saya tidak kasih dia baca. Ini kan aneh. Setelah kita lakukan preskon bersama dengan Iklim Hakim ada di samping saya. Tidak satu pun pernyataan saya yang dibantah oleh Iklim Hakim pada waktu itu. Dan selama Iklim Hakim menjadi klien saya 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 dia tidak pernah membantah keterangan saya. Tapi setelah dia mencabut kuasa, barulah dia Iklim Hakim ini mengatakan bahwa satu, tidak pernah tanda tangan kuasa. Yang kedua, tidak pernah menandatangani surat pernyataan. Yang ketiga, tidak pernah mengatakan dilecehkan. Pertanyaan berikutnya, jadi preskon kami itu apa artinya? Kalau memang itu saya katakan bahwa di situ adalah adanya dugaan pelecehan seksual, tidak benar dia katakan itu atau dia tidak benar dengan kalimat itu, kenapa dia tanda tangan kuasa? Kenapa dia ada di samping saya preskon? Dia bilang saya tekan dia, mana saya tekan, kalian ada semua di situ kok masih ketawa-ketawa gitu. Kemudian dia bilang bahwa saya mempengaruhi dia. Saya tidak pernah mempengaruhi dia. Teman-teman media, untuk memposting undangan preskon tanggal 29 April 2022 atas perintah atau permintaan Iklim Hakim. Ada di sini. Tanggal 27 dia WA saya. Dan ini sudah dibuka di pengadilan. Sudah dibuka di pengadilan. Kemudian saya digambarkan seolah-olah merekayasa. Di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan bahwa saya yang menginisiatif, bahwa saya yang mengarahkan. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara. Ini adalah postingan Iklim Hakim. Ini postingan Iklim Hakim. Di sini 9 Mei 2022 dia memposting dan mengirim foto ke saya, mengatakan bahwa dia keluar darah dari hidung dan mulut dan diduga diguna-gunai. Dan itu dia katakan ke saya diduga atas suruhan HPH. Yang kedua, tanggal 2 Mei sebelumnya Iklima juga memposting di Instagram dia, atau dia mengirim data ke saya pada waktu itu. Maaf kalau aku salah, maaf juga kalau aku nyerah. Aku gak kuat lagi, semua salahin aku. Sedangkan yang nyetir hidup aku selama ini gak mau disalahkan. Jujur aku udah gak kuat, maaf juga aku udah bikin semuanya berantakan. Nah, dia bilang ke saya ini, ya Allah. Saya bilang, kamu seperti orang tidak beragama, saya bilang. Karena dia katanya mau mengakhiri hidupnya. Itulah yang dia sayat-sayat leher dia dan tangan dia. Kemudian dia juga membuat ini 2 foto dan video seksi yang katanya penuh rasa itu. Ini dia posting di Instagram dia. Ini Instagram Iklim Hakim. Dia bilang di sini, tapi setelah percakapannya yang beliau kirim ke saya, berani keluarkan juga tidak? Atau mau saya yang keluarkan? Bukti bukan hanya satu, tapi beberapa. Nanti kamu malu sendiri kalau saya ungkap bukti ke publik. Makanya saya hanya akan kasih bukti-bukti ini ke pihak yang berwajib saja. Simpelnya gini, di kepolisian nanti setahu saya ada alat yang dapat mendeteksi kita berbohong apa tidak. Kepolisian punya caranya sendiri untuk itu. Nanti ketahuan deh dan terbukti. Maksud saya speak up agar beliau sadar, setidaknya menghentikan perbuatan tidak baiknya itu terhadap wanita-wanita lain.
memaafkan ketidakberdayaan, memanfaatkan ketidakberdayaan wanita, dan berlindung di balik kata bahwa dia orang kaya dan tidak munafik. Malah semakin menjadi-jadi dan tetap angkuh dan kekeh. Saya masih baik kasih jangka waktu. Agar supaya apa? Supaya Anda tidak malu jika bukti-bukti itu akhirnya saya ungkap ke publik. Wahai tulang yang terhormat, walaupun di sini saya yang terlihat jelek, tapi saya tidak akan pernah menyerah. Ini postingan Iklim Hakim. Kok bisa-bisanya jaksa penuntut umum, Pak Rihat, seolah-olah semua postingan